Indra Silvia Situmorang dengan NIM C1C0222055. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi yang berjudul skala pengukuran dan pengukuran variabel. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian skala pengukuran. Menurut Winarno, skala pengukuran adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas ciri yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Sedangkan menurut Amir et al., skala pengukuran adalah pedoman atau ketentuan yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengukur suatu konsep variabel yang sama dengan cara yang sama melalui pengukur dengan angka atau atribut yang menggunakan skala tertentu. Sedangkan menurut Sugiono, skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan untuk sebagai acuan menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, ada jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori suatu kelompok atau klasifikasi dari objek penelitian yang diukur dalam bentuk variabel. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus menyatakan peringkat dari variabel penelitian yang diukur. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori dengan jarak. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan variabel yang diukur. Yang kelima ada skala Likert. Skala Likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh Resis. Likert yaitu pengukuran terhadap sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju atas 5 tingkatan penilaian. Yang keenam ada skala perbedaan semantis. Skala pengukuran variabel penelitian yang menggunakan skala penilaian dengan 7 butir penilaian atau angka 1 sampai dengan 7. Pernyataan secara verbal 2 kutub penilaian yang ekstrim. Yang ketujuh ada skala numerik. Skala numerik adalah skala pengukuran yang menggunakan 5/7 alternatif pengukuran sikap dari responden terhadap variabel atau objek atau subjek penelitian. Yang kedelapan ada skala Thurston. Skala yang mencoba mencegah terjadinya kemencengan atau bias dari pewawancara dengan menggunakan sejumlah penilai yang menentukan nilai skala dari setiap item yang digunakan dalam skalanya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang keempat, pengertian pengukuran variabel. Menurut Amir et al., pengukuran variabel adalah variabel penelitian merupakan karakteristik atau sifat dari objek yang diteliti atau yang menjadi kajian. Sedangkan menurut Bungin, variabel adalah sebuah fenomena yang berubah-ubah. Ada fenomena yang spektrum variasinya sederhana, sementara ada fenomena lain dengan spektrum variasi yang sangat kompleks. Pengukuran adalah aturan-aturan pembelian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa, sehingga angka ini mewakili kualitas tersebut. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kelima, jenis-jenis pengukuran variabel. Yang pertama ditinjau dari sifatnya, maka variabel dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengukuran atau pengamatan. Yang kedua ada variabel kuantitatif, merupakan variabel yang menunjukkan sifat kuantitas diperoleh melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Yang kedua ditinjau dari keberadaan, keterkaitan, dan struktur pengaruh. Maka variabel dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama ada variabel tergantung. Suatu variabel penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti yang tercakup dalam masalah dan hipotesis penelitian, yang keragamannya atau variabilitasnya ditentukan atau tergantung atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti yang keragamannya sebagai akibat dari manipulasi atau intervensi peneliti atau suatu keadaan atau kondisi atau fenomena yang ingin diselidiki, diteliti, dan dikaji. Yang ketiga ada variabel membaur. Suatu variabel penelitian yang tidak menjadi pusat perhatian peneliti, tetapi mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung, dan pengaruh tersebut mencampuri atau berbaur dengan variabel bebas. Yang keempat ada variabel penyerta. Suatu variabel penelitian yang tidak merupakan pusat perhatian peneliti, akan tetapi muncul dan berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung, dan pengaruh tersebut membaur dengan variabel bebas. Yang kelima ada variabel kendali. Variabel yang bukan merupakan pusat perhatian peneliti,
Akan tetapi berpengaruh terhadap keragaman variabel, tergantung dan pengaruh tersebut dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, variabel moderat, variabel yang mempunyai pengaruh kontingensi yang kuat terhadap variabel bebas dan variabel tergantung. Adapun tujuan skala pengukuran dan pengukuran variabel yaitu yang pertama ada mampu menafsirkan variabel penelitian, yang kedua mampu untuk memutuskan uji statistik. Baiklah, sekian pembahasan dan penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.